mendengarkan firman-Mu, untuk belajar untuk pendalaman Alkitab. Sertai kami ya Tuhan dari awal hingga akhir ini. Kami berharap ya Tuhan, dengan uluran tangan-Mu, dengan campur tangan-Mu Tuhan, kami bisa mendengarkan, kami bisa melaksanakan apa yang Kau perintahkan dan kami pelajari dalam firman yang akan disampaikan oleh pendeta kami. Kami percaya Tuhan Kau akan mengurapi kami satu persatu. Bimbing dan terangilah rekan-rekan kami yang belum sampai di tempat ini Tuhan. Antarkanlah di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa ya Allahku, kiranya doa ini ya Bapa diserahkan ke dalam tangan-Mu sepanjang kegiatan ini. Haleluya. Amin. Kiranya untuk membuka firman Bapak Ibu seperti itu sudah. Maturun Bu Liza sudah memimpin kita di dalam lagu awal-awal di persekutuan kita malam hari ini. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita akan mendiskusikan, berbicara akan firman Tuhan, mari saya undang kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Bapa Allah kami, di tengah berbagai kesibukan kami yang kami jalani, kami bersyukur sungguh Engkau memanggil kami kembali untuk bersekutu bersama di malam hari ini. Tuhan, sebentar kami juga akan membaca firman-Mu dan juga mempercakapkannya bersama. Tuhan, mari Engkau beserta dengan kami, supaya firman-Mu itu nyata di dalam hidup kami dan di dalam percakapan kami malam hari ini. Supaya hidup kami boleh semakin dituntun atas firman Tuhan, semakin seturut dengan kehendak-Mu.
Hamba yang akan menyampaikan dan memimpin diskusi ini, mari Tuhan pakai supaya dapat dengan hikmat Tuhan boleh berfirman dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya mengundang kita membuka Alkitab dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Mengundang kita untuk membaca Matius 28 ayat 1 sampai 10. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Kita membaca bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Begitu selanjutnya kita baca sampai ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memberikannya lalu di atas. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan menjaga-jaga itu kata-kata dan dia seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia kembali. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari bukit itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk berdiskusi bersama, ngobrol santai terkait firman Tuhan, masih dalam terang nuansa Paskah yang sudah kita rayakan dan nikmati beberapa minggu yang lalu. Nah, di dalam teks yang diberikan pada malam hari ini, kita akan disuguhkan tema bahwa kebangkitan Kristus itu memperbaharui ciptaan. Itu tema dari GKJ. Jadi ya se-GKJ ya temanya begitu. Kebangkitan Kristus memperbaharui ciptaan. Nanti kita akan membagi seperti biasa kelompok supaya tidak terlalu lama. 3 kelompok saja, biasanya 4 begitu ya. Saya lihat tadi ada 17 orang, 18 ditambah Pak Edi. Apa itu baru masuk nama saya sudah disebut. 18 bersama Pak Edi berarti harusnya bisa dibagi mungkin satu kelompok 6. Jadi 3 kelompok jadinya. Nah, apa yang baru dalam pembacaan Alkitab kita? Ayat 1 sampai 10 ini sudah kita baca beberapa kali sebetulnya. Di ibadah umum juga dibaca teks ini. Kalau ada di antara kita yang mengajar sekolah minggu, ceritanya juga ini. Lalu kita mungkin ada di masa-masa Paskah ini Bapak Ibu mendengar dari sosial media atau lihat di YouTube atau khotbah pendeta, ya teksnya ya ini karena memang ini teks kebangkitannya. Lalu kebangkitan Yesus yang memperbaharui ciptaan.
Apa yang baru? Nah, pertanyaannya itu. Dalam teks Alkitab kita ayat 1 sampai 10, yang baru itu adalah cara mereka menghayati kehadiran Tuhan Yesus. Biasanya mereka mengenal Yesus secara ragawi, fisik, bisa disentuh, bisa diajak ngobrol, ketemu 24 jam per 7, ya ayo. Tapi pada momen Paskah mereka kehilangan itu, rasa kehilangan. Walaupun di kemudian waktu malaikat menemui para perempuan dan Yesus sendiri menemui para perempuan, dan itu mensukacitakan mereka. Tetapi itu yang baru bagi para murid. Maka sekarang pertanyaannya, apa yang baru bagi kita? Tadi saya sudah dipesan oleh Bapak Ketua KWD kita, Bapak Abed, Mas jangan lama-lama boleh, supaya kita juga bisa pelatihan bahasa suara hari ini. Nah, maka daripada saya ngalor ngidul makin panjang, mari kita bagi kelompok. Nanti kita refleksikan apa yang baru. Ada 3 pertanyaan yang akan dibagikan, dan seperti biasa kita akan berdiskusi bersama. Saya boleh minta tolong Pak Iwan, kita berhitung 1 sampai 6 boleh Bu ya? Di luar anak-anak Sil dan Noel. 2. 3. Oh, lewat dong. 1 berarti Pak Heri. Oh, 1. 1, 2, 3, 1 sampai 3. Kok 3? 6. 6 ulang Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kan berarti satu kelompok. Memang cuma 3 kelompok Bu. Cuma 3 kelompok. Satu sampai 3. Kalau 3 Kelompoknya mau berapa? kelompoknya mau 3. 1, 2, 3. Gimana sih? Iya. Iya 3 kelompok ya. Aduh malam. Keracunan yang beri kayaknya. Iya kamu yang bikin kayaknya. Kita ulang berarti 1 sampai 3 Bapak Ibu, jadi 6 orang satu kelompok. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, Wika 3, 1, 2, 3. Ini 1, 2, yang ketiga. Oke, mari Bapak Ibu kita berkumpul masing-masing. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Masing-masing kelompok 6 orang berarti. 1, 2, 3 boleh ada di sana. Saya hendak membacakan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu di pertanyaan yang pertama adalah WhatsApp image. Nah, pertanyaan pertama, menurut Anda mengapa pemerintahan kebangkitan Tuhan Yesus harus dilakukan dengan 2 tahap, yaitu oleh malaikat dan juga oleh Tuhan Yesus sendiri? Yaitu karena apabila pada hari kebangkitannya itu Tuhan Yesus yang langsung keluar dari kubur, itu saya rasa satu orang takut, yang kedua nggak masuk akal. Karena nggak masuk akalnya apa? Kubur itu ditutup oleh batu yang besar. Lalu apabila mayat ini dibangkitkan dengan keadaan badan yang masih rusak setelah habis dicambuk, setelah habis disalib, nggak bakal mampu untuk membuka batu tersebut yang penutup kuburnya itu. Maka di situ diberitakanlah pemberitaan bangkitan Tuhan Yesus itu pertama oleh malaikat, karena agar berita itu tersebar terlebih dahulu. Setelah berita itu tersebar, lalu Tuhan Yesus muncul sebagai pembuktian bahwasanya Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan mengalahkan kematian untuk menebus dosa manusia. Seperti itu kalau dari penjelasan kelompok 2. Lalu dalam perang perayaan Paskah tahun ini, bagian apa yang sungguh-sungguh mengalami pembaruan? Jadi kalau dari hasil diskusi kami dari kelompok 2,
ini ada tiga poin. Yang pertama itu adalah pendewasaan secara iman, lalu semakin percaya dengan adanya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah pembaruan gaya hidup. Gaya hidup. Pembaruan gaya hidup. Mungkin dari yang sebelumnya seperti apa, lalu sekarang udah bisa menjadi seperti apa. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah menurut beberapa studi ditemukan bahwa semakin banyak generasi muda yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus dan menganggap kebangkitan adalah cerita fiksi. Lalu bagaimana cara Anda menyikapi tren ini? Betul, kebangkitan itu fiksi. Fiksi karena mau dibuktikan secara apapun, gak ada pembuktiannya kebangkitannya itu. Kebangkitannya kalau misalnya dibilang secara anak muda, trennya saat ini adalah itu dianggap fiksi, yang menurut saya sebagai yang masih muda. Masih muda mas? Betul, Masih. betul sekali, karena anak muda zaman sekarang itu berpikiran seperti yang kemarin sempat kita bahas waktu PA. Anak muda zaman sekarang itu kan kritis. Ketika dia bertanya sesuatu, emang benar Tuhan Yesus bangkit gini, buktinya apa? Ada di mana? Ketika itu kita sebagai orang di sekelilingnya atau orang yang lebih dewasa ataupun orang yang dekat secara ikatan nggak bisa menjelaskan, mereka pasti akan memilih untuk nggak percaya atau mungkin meninggalkan gitu. Jadi di sini hal yang perlu cara menyikapinya adalah pendekatan dengan penguatan iman. Penguatan iman itu ya mungkin nggak semua anak muda itu saat ini ya mengalami yang namanya pergumulan hidupnya itu maksudnya gimana ya saya mau menjelaskannya. Kadang butuh rangsangan si anak muda ini, maksudnya untuk memahami bahwasanya semua yang ada di kehidupan kita itu nggak semua serta-merta itu kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang kita sebagai anak muda nggak menyadari itu. Jadi harus ada yang merangsang. Kamu itu kemarin udah bisa melewati hal seperti ini, hal seperti ini, hal seperti ini, hal seperti ini. Itu nggak cuma dari kekuatanmu loh gitu. Itu ada kekuatan lain yang membantu dirimu gitu, nggak serta-merta itu adalah kehebatanmu sebagai seorang manusia. Lalu yang kedua adalah sering melakukan diskusi dengan pemuda atau pendalaman Alkitab. Nah ini saya dulu pengalaman saya di kampus waktu itu kebetulan juga saya aktif di UKM ya, unit kegiatan mahasiswa di kampus saya itu Maranatha namanya. Itu kita kadang-kadang kalau nggak ada kegiatan ketika kita sedang ngumpul itu kadang-kadang kita melakukan diskusi yang hal-hal apa yang sedang tren saat ini, maksudnya tren di dunia gereja, karena kita di Maranatha itu dari berbagai macam gereja yang berbeda-beda. Dan kita sering membahas bagaimana perkumpulan yang ada di gereja ini, bagaimana perkumpulan yang ada di gereja ini, bagaimana perkumpulan yang ada di gereja ini. Dan dari situ hasil diskusi itu bisa menghasilkan sebuah penguatan secara iman. Penguatan secara iman. Jadi nggak selalu serta-merta harus ketika berdiskusi kita harus di gereja aja kalau berdiskusi, ataupun ketika berdiskusi kita harus berdoa, harus secara khusus enggak. Kita bisa mendiskusikan itu di mana aja, dan hasil diskusi itu pun bisa menjadi kekuatan iman di antara pemuda-pemuda. Itu karena yang saya alami selama ini semenjak sepeninggalan saya dari kampus, saya udah nggak aktif di kampus lagi. Itu banyak pemuda-pemuda yang di kampus pun sama, yang hilang arah. Bahkan sampai saat ini pun kegiatan dari UKM tadi yang saya ikuti di kampus itu pun sekarang udah mulai sepi peminatnya, atau bahkan mahasiswanya pun semakin sedikit yang mengikuti kegiatan itu. Karena makin kesini sudah nggak ada lagi namanya diskusi membahas masalah ada kejadian ini, ada kejadian ini, itu udah nggak ada lagi. Jadi salah satunya untuk menyikapi tren ini adalah berdiskusi, karena kalau pemuda itu nggak berdiskusi, saya rasa
banyak sih contohnya pemuda itu kalau nggak berdiskusi kita nggak mau merdeka. Kemerdekaan kita itu kan diambil dari kemerdekaan Indonesia ya Pak ya. Itu kan hasil dari diskusi pemuda. Yang kebetulan kemungkinan setelah itu mencetuskan bahwa Indonesia ini harus merdeka gitu kan. Jadi kalau pemuda-pemuda ini nggak diajak untuk berdiskusi, mereka hanya sibuk dengan kesibukannya sendiri, kesibukannya masing-masing, ya bersiaplah. Mereka akan meninggalkan iman Tuhan gitu, karena mereka sendiri nggak paham. Mereka tidak bisa merasakan langsung bagaimana penyertaan Tuhan, dan tidak ada yang bisa merangsang memberitahukannya kepada mereka. Itu semua yang kita alami itu bukan cuma kekuatan dari diri kita sendiri loh, ada penyertaan dari Tuhan juga. Nah, mungkin dari kelompok gua itu yang bisa disimpulkan. Baik, oke. Terima kasih Mas Kris dari Bapak Pulau. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut dari kelompok 1 apa kelompok 3 dulu? Yang mau 2? Pak Heri, oke, boleh dari 1 ya Pak? Kelompok 1, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kontennya. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendeta, yaitu pertama, menurut Anda mengapa pemerintahan kebangkitan Tuhan Yesus kebangkitan Tuhan Yesus harus dilakukan dengan 2 tahap, yakni oleh malaikat dan oleh Tuhan Yesus sendiri? Yaitu dari jawaban dari tim kami, yaitu yang pertama, malaikat itu sebagai saksi surga yang mengumumkan fakta. Terus yang kedua, Yesus saksi yang bangkit, yang memberi damai dan pemutusan yang membuktikan. Terus jawaban yang berikutnya, supaya manusia lebih mempercayai berita tentang kebangkitan ini, karena dikatakan sendiri oleh malaikat dan Tuhan Yesus, karena malaikat sebagai utusan Tuhan dan Tuhan Yesus yang mengalami. Yang berikut, persiapan iman dan penubuhan. Di sini karena pada zaman tradisi Yunani zaman dahulu, yaitu kalau ada berita-berita seperti itu yang datang dari surga, kalau langsung yang diinformasikan oleh malaikat, itu berarti orang-orang zaman dahulu lebih mempercayai. Jadi secara fakta itu lebih yakin, lebih paling sah gitu misalnya. Terus yang kedua, dalam terang perayaan Paskah tahun ini, bagian apa yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan? Jadi dari kelompok kami itu setelah berdiskusi itu yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan itu, kami ngambil contoh itu di gereja kita, yaitu dari anak-anak usia dini, yaitu anak-anak sekolah minggu kelas kecil. Jadi anak-anak sekolah minggu kelas kecil ini yang karena mereka yang akan menjadi penerus nanti untuk gereja kita, jadi mereka yang akan benar-benar dipupuk, istilahnya diberi pembekalan oleh para bapak ibu guru sekolah minggu, biar mereka cuman untuk kedepannya kan kita tidak tahu ya, karena tanggung jawab kita sebagai orang tua itu juga tetap memberikan yang terbaik kepada anak kita. Cuman untuk kedepannya entah mereka mau pergi kemana, kita nggak mengerti. Terus yang ketiga, menurut beberapa studi terbaru ditemukan bahwa semakin banyak generasi muda meninggalkan iman pada Tuhan Yesus dan menganggap kebangkitan adalah cerita fiksi. Lalu bagaimana Anda menyikapi tren ini? Dari kelompok kami itu memberikan jawaban mungkin kalau kita dasar pertama itu yang harus kita tanamkan, yaitu dari mulai dari keluarga kita sendiri dulu. Mulai dari keluarga kita, bagaimana kita membimbing, mengarahkan anak kita itu benar-benar supaya percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi untuk selanjutnya mungkin setelah dari keluarga bisa dibimbing dan dikelola dengan baik, baru mungkin untuk berikutnya mungkin di tempat ibadah kayak di gereja tersebut. Mungkin itu aja bisa sampai. Mungkin ada tambahan dari Pak Iwan. Saya nambahin khususnya yang nomor 2 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum merasakan atau mengalami suatu pembaharuan selama Paskah ini,
untuk melakukan tugas-tugas nyata real apa yang Bapak Ibu lakukan ya. Tadi kan sepertinya contoh yang ditulis ini hanya Pak Edi. Pak Edi karena besok mau sedangkan yang lain mungkin belum. Nah, ini Tapi tadi diperjelas menanamkan kepada anak-anak usia dini itu terkait ekologi Yes. atau lingkungan hidup ya. Yes. Itu ya, pembahasannya itu. betul sekali. Yang saya pertanyakan kan mungkin yang lainnya kan belum. Ya. Belum mengalami. Nah ini saya ajak Bapak Ibu mengalami itu. Oke. Sesuai saya terinspirasi dari bacaan Saracen ini. Ya, materi. Ini ada gerakan namanya 5R. Mungkin kita yang Oh, iya. pernah bekerja di pabrik itu sangat mengenal ini ya. Reduce, reuse, recycle, replace, and replant. Nah ini mari Bapak Ibu kita lakukan mulai saat ini. Kita tahu kemarin ruko kita yang di sekolah minggu itu admin itu harganya mulai naik Bapak Ibu ya. Itu mahal sekali, kenaikannya melonjak. Oleh sebab itu gereja kita membutuhkan dana. Nah, sehubungan dengan ini kita bisa mulai melakukan seperti yang dulu pernah kita lakukan, tapi saat ini mungkin sudah nggak jalan ya, seret lagi gitu ya, yaitu mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual. Contoh yang kemarin adalah plastik-plastik ya, botol-botol plastik dan sebagainya yang dikumpulkan di rumah pojok. Nah ini sangat berkaitan sekali dengan resiko dan sangat berguna dengan gereja ya, untuk pertumbuhan gereja atau ketika kita membutuhkan dana untuk sewa ruko itu sangat mendukung sekali. Nah itulah yang saat ini contoh realitas yang bisa kita lakukan. Kalau kita bingung-bingung apa ya yang setelah kita alami atau kita belum mengalami dan sebagainya, ada jalan itu. Nomor 2 itu mengingatkan kepada kita untuk bisa mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa kita jual, kita kumpulkan di rumah pojok. Itu sangat berguna sekali. Itu aja ya. Oke. Menginspirasi saya untuk nomor 2. Mantap Pak Iwan. Pak Iwan dong ngobrolin dulu. Biasa dulu rajin, tapi akhir-akhir ini mandek. Ya, nah itu bisa kita ulang lagi. Jadi Pak ini ada betul Ya, Pak ini. kalau saya hanya yang ketiga saja. Oh, ya. Jadi ini memang krusial ya, atau kritis ya bahasa saya terhadap anak-anak muda kita. Jadi ciri khas anak muda itu adalah rasional pertama. Ya. Yang kedua logis, bisa diterima akal ya tadi terkait dengan rasional. Nah mungkin inilah tugas Mas Pendeta kita bagaimana untuk meyakinkan. Artinya iman itu ada kalanya tidak bisa ditelusuri melalui rasional kita, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu menyelamatkan dunia istilahnya itu seringkali memang tidak bisa diterima dengan hal-hal yang rasional. Nah, biasanya untuk mendekati ke arah rasional itu dari gereja misalnya melalui mungkin seminar, Saracen, PK. Nah itu pendekatan-pendekatannya adalah pendekatan-pendekatan historis atau sejarah. Nah oleh sebab itu ini jalan yang memang harus kita tempuh untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Tentu katakanlah tadi ya seminar atau PA atau apapun yang sifatnya ketemu dengan pemuda dan membangun dialog pembicaraan yang sifatnya dialogis lah. Artinya seperti itu. Jangan sampai pemuda-pemuda kita ini mentang-mentang sudah tadi dikuasai oleh sains, ilmu dan teknologi itu mengabaikan fakta-fakta sejarah atau pendekatan historis tadi. Oleh sebab itu memang ini penting dan ini tidak sederhana. Jadi memang bertahap dan tadi orang-orang yang harus mengenal lebih dalam tentang teologi lah, kalau bahasa saya
teologi yang harus bisa meyakinkan pemuda-pemuda kita. Karena ya tadi tidak iman itu seringkali memang ada sisi-sisi tertentu yang tidak bisa diselami dengan akal kita atau logika kita. Ya, tentang keselamatan, di mana letak logikanya? Gitu ya. Satu orang mati, seluruh dunia diselamatkan misalnya. Nah ini kan perlu pendekatan atau tadi dialog-dialog yang memang meyakinkan buat pemuda-pemuda kita. Terkait dengan tadi sains, tentu ya tadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya sejarah, fakta-fakta sejarah, itu harus kita tunjukkan supaya tadi meyakinkan dari pemuda kita. Oke, itu aja. Apa dikit? Dari kelompok Satu dua kata aja. Kami ketika itu tentang fiksi. Jadi yang mengatakan fiksi itu berarti adalah kritikus sastra. Alkitab itu bukan fiksi biasa, bukan sastra, tapi itu ada sejarahnya. Katakan tadi sejarahnya, kronologis, terus penulisannya dan sebagainya. Itu yang harus dimaknai. Maka sekarang bagaimana kita itu tidak mengatakan Alkitab itu fiksi, tapi fiksi bukan fiksi seperti sastra, bukan. Karena apa? Ada sejarahnya. Itu aja. Terima kasih. Saya menambahkan. Wah, panjang ini. Memang poin nomor 3 itu sangat nyata nih. Dan kebalik. ini tidak setiap orang, anak-anak muda itu mempunyai kesempatan untuk bisa belajar Alkitab maksudnya ya. Mungkin di kemahasiswaannya dia lewat, dia nggak ikut dalam perkumpulan mahasiswa yang seperti ini membahas firman Tuhan, mungkin lewat. Kebetulan mungkin di rumah juga keluarganya yang biasa saja atau ya mungkin mereka perlu berjuang sendiri. Itu pengaruh besar. Terus mungkin hal-hal apapun itu yang membuat anak-anak muda itu lewat kesempatan untuk belajar Alkitab. Nah, saya sih ini pertanyaan buat kita semua, kepada Mas Pendeta juga, bagaimana gereja bisa hadir untuk pemuda ini untuk mengenal Alkitab, entah mungkin dengan pemahaman Alkitab yang sesuai dengan umur, sesuai dengan istilahnya apa ya, sesuai apa kalau sesuai dengan umur, sesuai dengan itu istilahnya apa itu yang tepat? Ya Alkitab yang kekinian lah. Mungkin juga tidak kekinian, tetapi memang belajar dari Alkitab. Artinya bagaimana gereja hadir untuk dalam setiap kelompok umur bisa kembali kita belajar dari Alkitab. Itu saya kira yang sangat penting sehingga kita kembali ke Alkitab dan kita menanamkan bagaimana Alkitab itu di dalam kehidupan kita semua. Ye, matur nuwun. Kelompok 1 Pak Yudi, mau tambah? Udah banyak. Dua Ben. Oh ya, dua. Coba baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami dari kelompok Ben 1. Terima kasih. Terima kasih. Ada kelompok 1. Oke, kelompok 3 Bapak Ibu boleh? Siapa? Jubirnya? Oh, Mas Ampian. Mas. Ya, singkat saja Bapak Ibu. Dari kami kelompok 3. Yang pertama, mengapa pemberitaan kebangkitan Tuhan Yesus dilakukan dalam 2 tahap, yakni oleh malaikat dan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pemberitaan oleh 2 tahap, oleh malaikat dan juga Tuhan Yesus sendiri itu memberikan fakta bahwa peristiwa kebangkitan itu adalah memang peristiwa yang sangat besar dan memang sungguh-sungguh nyata terjadi. Makanya malaikat sendiri sebagai saksi pertama kali yang memberitakan itu kepada manusia. Dan kenapa dia Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu sebagai peneguhan
iman atas peristiwa, karena kan kita menyaksikan beberapa peristiwa penampakan Tuhan Yesus itu awal-awal mungkin ada yang belum percaya. Itu yang pertama. Kemudian dalam perayaan Paskah tahun ini bagian apa yang sungguh-sungguh mengalami pembaruan. Ya, perayaan Paskah ini kan sebenarnya kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah kita selalu peringati setiap tahun. Dan Bapak Ibu yang sudah 50 tahun ya 50 kali mengalami Paskah. Jadi di sini kan tidak dispesifik dalam bidang apa ya. Jadi dalam diskusi Pak Ratno dan Pak Abed dan yang lain juga melihat kayaknya masih sama aja gitu. Indonesia kita ya kondisinya masih seperti ini, kami itu ya masih seperti ini. Yang lain pun mungkin keluarga-keluarga kita juga masih mengalami dinamika persoalan yang sama dimanapun. Jadi mungkin yang kita yakini akhirnya adalah kebangkitan Tuhan Yesus itu harapannya yang terus kita perbarui. Jadi kita tidak mundur, kita tidak menyerah oleh setiap permasalahan, tetapi kebangkitan itu yang terus kita yakini sebagai harapan yang baru. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana menyikapi tren generasi muda yang meninggalkan iman dan menganggap kebangkitan adalah cerita fiksi. Ya, generasi muda kita, generasi yang kita kenal dengan generasi Z. Kalau kami itu udah generasi masih milenial ujung akhir. Ya, generasi Z ini memang lebih suka yang berpikir secara logis, sudah terafiliasi dengan kemajuan teknologi. Anak-anak muda kita mungkin nyimak Instagram, nyimak TikTok lebih lama atau lebih menarik daripada dengerin khotbah 15 menit. Orang baca medsos, anak-anak muda kita mungkin bisa 8 jam, 10 jam setiap hari. Itu lebih menarik buat anak-anak muda kita, karena anak-anak muda itu generasi Z, anak-anak muda kita lebih ingin mendengar hal-hal apa yang mereka yakini itu benar, meskipun itu sebenarnya hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip. Tapi ketika mereka meyakini itu benar, mereka ingin mendengarkan itu, maka mereka menerima, mencari kebenaran. Sementara di medsos kita semua orang bebas bisa bersuara, tidak harus orang punya kompetensi, orang bisa bersuara. Jadi tidak harus dokter, mereka bisa membagikan tentang kesehatan misalnya. Tidak harus pendeta, mereka orang bisa berbagi tentang firman Tuhan misalnya seperti itu. Jadi contoh paling gampang kalau anak-anak muda meyakini misalnya menikah itu nggak baik, ya, konten tentang itulah yang mereka yakini itu benar gitu ya. Kalau konten-konten yang mungkin tentang bagaimana membangun sebuah hubungan keluarga yang benar, itu mungkin buat mereka itu fiksi. Jadi maka kebangkitan Tuhan Yesus itu karena terlalu jauh, ya mungkin sama halnya dengan mereka mendengarkan drama-drama Cina misalnya. Itu fiksi, bagaimana orang-orang menyamar tiba-tiba ternyata jadi CEO asli. Jadi kayak gitu. Itu cerita yang lebih menarik buat anak-anak muda kita. Mungkin seperti itu juga karena itu logis. Yang mereka lihat itu secara logis. Jadi kalau anak-anak muda ya memang bagaimana kita membina dengan cara-cara yang menarik buat anak-anak generasi muda kita. Itu jadi tanggung jawab kita semua begitu ya. Ada tambahan di Pak Ratno untuk yang nomor 3. Pak Ben. Apa panjang? Oh iya Pak. Pak Ratno mau nambah? Ya. Oh nambah. Oh ya, yang pertama itu kenapa harus 2 tahap?
Saya melihatnya memang iman murid-murid Tuhan Yesus ragu. Dengan malaikat aja banyak yang nggak percaya. Harus mencucukkan tangannya juga. Jadi hubungannya dengan iman murid Tuhan Yesus. Sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Bahkan sebelum mati pun Yesus sudah ngomong, aku nanti akan ini serahkan pada 3 hari aku akan bangkit lagi. Tapi ya, Udah dikasih kisi. bahkan itu yang murid yang jalan ke Emmaus didampingi Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu juga nggak ngeh setelah mereka makan bersama, begitu kan. Jadi ya itu. Yang kedua, tapi udahlah. Jadi kami belum melihat tadi pembaruan di baru wacana. Ya termasuk atau tadi 5R tadi. Saya anggap sih sebenarnya masih wacana. Karena ya saya kan setiap minggu sih ngumpulin, nggak ada yang ngumpulin plastik. Saya nggak ngerti 5R, saya ngertinya 3R sih, yang 2 saya nggak ngerti. Saya ngumpulin aja lah. Nah, kepangulang singgo ada plastik ngumpulin. Tapi nggak banyak yang ngumpulin, padahal sudah diwartakan kayak gitu. Pembaruan yang kami terima di kelompok kami ya secara pribadi, iman mereka, iman saya semakin kuat, pengharapannya semakin baik. Yang ketiga, saya belum pernah baca sih, saya mungkin gaptek ya. Studi terbaru ditemukan makin banyak generasi muda yang meninggalkan iman. Tapi menurut saya orang yang meninggalkan iman di gereja tidak hanya beralasan tentang kebangkitan fiksi, dan kebangkitan itu bukan fiksi menurut saya. Saya nyanggah kelompok Alkitab, buktinya itu Alkitab. Mana buktinya? Alkitab. Nah kalau kita orang yang nggak percaya Alkitab, udahlah kita pergi aja. Jadi buktinya Alkitab. Alkitab itu sebutnya gimana? Nah iman kita. Nah, makanya iman itu memang susah dilogika dengan akal kita. Ya iman kita memang ya susah. Percaya saja. Adalah kita percaya saja. Dan bagaimana Anda menyikapi? Tidak saya sendiri. Semua harus menyikapi. Satu gereja ya pendeta pertama harus menyikapi. Harus tahu kehidupan jemaatnya, kembali-kembalinya. Mana yang undur, mana yang hilang, itu harus ada. Acara-acara gereja, terutama acara-acara muda, menarik enggak? Semua anak semua remaja pemuda itu disatukan enggak? Dianggap enggak? Gitu loh. Karena kenyataannya di gereja kita masih banyak ada, bukan banyak sih, pemuda-pemuda yang tidak mau bergereja lagi. Sikap saya susah, sikap saya harus sikap secara keseluruhan gereja. Ya harus digembalakan. Hasilnya biar Tuhan yang bekerja. Kita sebagai pendeta, majelis wilayah, orang tua terutama juga harus sinkron, harus berintegritas untuk supaya tidak semakin banyak. Dari tahun ke tahun pasti ada. Cerita zaman saya masih muda dulu. Gereja peran apa? Itu gereja yang mesti. Orang tua udah nggak sanggup kok. Secara pribadi orang tua ya nggak sanggup. Jadi harus gereja melalui pendeta, majelis dan seluruh perangkatnya. Dicoba, harus dicoba. Kalau mana ya? Aku nanti kalau diusir pun misalnya kita ke rumahnya misalnya kunjungan, pulang selesai. Padahal udah ngalamin belum sih diusir belum. Saya kunjungan ini bisa ya. Maaf Pak, kami nggak bisa jadi begini, ya udah pulang. Jadi
sikap ya sikap kita semua bagaimana supaya gereja ini. Bahkan ada kisah tadi, ya saya nggak tahu kisahnya di kelompok saya tadi, simpatisan yang sudah 2 tahun tidak gereja karena ini masalahnya bukan gereja tapi kepahitan hidup keluarga. Anaknya nggak mau gereja lagi, pernah minta nilai ke gereja nggak dikasih, akhirnya beli nilai ke pendeta lain. Saya nggak tahu kisahnya ya, perjalanan kisahnya, tapi kok miris ya. Gitu. Ini kisah nyata katanya. Saya nggak tahu siapa. Jadi gereja harus hadir untuk bisa merangkul hati. Masalah hasil itu biarlah Tuhan yang bekerja. Karena ada tugas kita, tugas Tuhan, ada tugas setan juga. Mengganggu. Loh iya. Nah, kita punya niat baik tapi hujan. Aduh, gak ada kancane. Aduh, biar ditolak. Jadi harus yakin aja biar Tuhan yang bekerja. Kalau tuh hasilnya belum, sampai pasti Tuhan suatu kasih jalan. Terima kasih Tuhan. Oke, matur nuwun Pak Ranto, boleh kita tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Iya, ya, terima kasih untuk gagasan dan pikirannya dari kelompok 1 sampai 3 yang menurut saya super sekali, baik sekali dan memancing kita untuk berpikir kritis supaya beragama kita nggak cuma diberkati, amin, amin. Apanya diberkati, di luar masih banyak yang orang miskin, kan begitu. Zaman sekarang kan banyak yang gitu ya, ada yakin diberkati, amin, amin, amin terus, tapi lupa kalau keimanannya harus dipupuk sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu, obrolan kita menjadi sangat menarik. Nomor 2 itu sebenarnya menjadi refleksi kita bersama masing-masing di kehidupan pribadi lepas pribadi. Tapi jika saya menyoroti nomor 1 dan nomor 3 singkat saja di 22:5. Semoga 5 menit itu cukup. Nomor 1, menata malaikat dan Tuhan Yesus. Dengan berbagai literatur yang ada, double konfirmasi. Jadi peristiwa ini tuh adalah peristiwa double konfirmasi. Jadi ketika pertama, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Ranto barusan. Ketika pertama malaikat yang muncul, karena secara logika ngapain capek-capek nyuruh malaikat ya? Tuhan Yesus yang datang kan bisa. Nggak ada yang nggak bisa buat Tuhan. Tuhan Yesus aja datang pertama, ngapain pakai malaikat? Tapi malaikat duluan yang datang menghadapi si perempuan itu. Kalau dari berbagai Injil setidaknya ada beberapa perempuan, Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus, Salome dan Yohana dan beberapa perempuan lain. Kenapa? Dan setelah dari situ mereka disuruh pergi untuk memberitakan berita itu. Tapi Alkitab kita menceritakan apa? Mereka pergi dengan rasa takut. Ayat 8. Mereka pergi dari kubur itu untuk memberitakan dengan rasa takut. Iya, sukacitanya ada, tapi ada rasa takut. Takut ini takut apa? Ada 2 hal. Takut gara-gara baru melihat peristiwa supranatural, tiba-tiba malaikat muncul, begitu. Sama takut yang kedua, takut bahwa mereka omongannya nggak bakal diterima oleh orang. Tadi menarik yang dikatakan Pak Heri, budaya Yahudi kuno itu patriarkal sekali. Perempuan nggak dianggap omongannya. Maka ketika mereka pergi mau menyampaikan ke murid-murid yang lain yang adalah cowok-cowok, murid Tuhan Yesus yang 11 lagi yang di Yerusalem itu adalah laki-laki semua. Omongan mereka takut tidak diterima, gak valid. Tapi apa yang mereka lakukan? Di dalam rasa takut itu tetap pergi. Di tengah jalan sebelum sampai, Tuhan Yesus muncul untuk mengkonfirmasi kembali. Iya, betul. Yang malaikat tadi suruh itu perintahku. Pergi, lanjutkan. Begitu. Kenapa 2 kali? Harus double apa sih kan? Double konfirmasi. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang ketiga, nah, menurut studi terbaru banyak ditemukan yang semakin mundur imannya. Nah, dan menganggap cerita kebangkitan, bahkan saya sepakat bukan cuma kebangkitan tapi cerita yang lain pula banyak yang dianggap fiksi. Saya sepakat bahwa anak zaman sekarang itu makin harus masuk akal. Cerita di sini banyak yang nggak masuk akal. Banyak yang nggak masuk akal. Kalau mau kita nilai secara sains, banyak yang nggak masuk akal. Tapi disitulah fungsi iman. Nah, apa namanya Bapak Ibu? Kenapa pertanyaan ini saya lontarkan? Karena tren ini muncul. Di beberapa pemuda di gereja kita sudah mulai ada yang berbicara begitu kepada saya. Mas, kayaknya nggak perlu ke gereja deh. Kenapa? Ya,
ke gereja itu bukan pelayanan tapi kesibukan aja. Orang tua saya gereja ya saya ikut. Ya, saya juga nggak milih agama Kristen kok. Turunan dari orang tua saya. Itu sampai ngobrol ke saya dengan pastoral. Makanya tadi Bapak Ratno dan Bapak-Bapak yang lain mengatakan fungsi pendeta. Nah ini saya sampaikan, anak-anak kita sudah mikir begitu Bapak Ibu. Anak-anak Bapak Ibu udah mikir begitu di gereja kita. Ada yang sekarang nggak gereja karena merasa ya Alkitab nggak relevan mas. Hari ini sampai sekarang nggak muncul batang hidungnya di gereja. Anak muda kita, anak-anak kita. Beberapa waktu yang lalu saya bahkan ditanya oleh anak Ibu Biji via chat. Anak Ibu Biji sekarang kapan ya? Perempuan anak Ibu Biji, Davina, anak kakek saya beberapa waktu yang lalu. Dia ngecat rambut saat ini, rambut dicat. Sebelum ngecat, dia nanya sama saya. Sekarang sedang studi di luar negeri, tapi dia ngecat sama saya. Mas, boleh nggak sih saya ngecat rambut? Dengan yakin saya jawab, boleh. Yang bilang dia siapa? Itu mbahmu cat rambut dari putih jadi hitam. Boleh. Terus dia bilang ayatnya, tapi ada ayat Alkitabnya. Saya lupa ayatnya. Nanti bisa kita cari. Ada ayat Alkitab yang mengatakan jangan mewarnai rambutmu. Karena kurang lebih kamu tidak akan pernah bisa menggantikan warna yang Tuhan berikan kepadamu. Dia pakai ayat itu untuk bertanya. Itu kritis sekali. Kritis sekali. Kalau saya jelaskan, bukan artinya kita tidak boleh ngecat rambut. Selama itu, misalkan menurut kamu lebih baik dan tidak melanggar norma, tidak masalah. Kalau misalkan ayat itu ada, yang dimaksud bukan dilarang ngecat rambut. Artinya adalah kita tidak bisa melawan kodrat Tuhan. Seberapa kali pun kamu ngecat rambutmu hari ini warna kuning. Tapi seiring berjalan waktu, kodrat rambutmu warna hitam. Nggak akan bisa diganti. Yang kuningnya sementara aja, ya untuk style aja. Nah, kalau misalkan saya jawab nanti, nggak boleh, jangan ngecat rambut. Nanti akan muncul pertanyaan, loh tapi itu yang bapak-bapak udah rambut putih kok bisa boleh ngecat rambut jadi hitam? Kritis anak zaman sekarang. Ini cuma contoh kasus Bapak Ibu bahwa anak kita kritis masa sekarang. Maka segala hal yang ada di Alkitab harus kita mampu jelaskan dengan bahasa yang bisa mereka mengerti dan masuk di pikiran mereka. Nah, para tadi bilang tugas gereja betul, tapi yang terdekat tugas keluarga. Para guru, Uniza guru, Pak Sairi guru, apa yang Bapak Ibu hadapi di sekolah anak-anak karakternya beda-beda, tergantung orang tuanya di rumahnya kayak gimana. Kan begitu. Karakter anak-anak di sekolah itu tergantung gimana dia ada di rumah. Nah, bagaimana kita orang tua menjikapi kita termasuk dalam hal beriman. Nah, tadi saya dengar diskusi saya duduk di sini, Bu Iyun duduk di situ. Bu Iyun sedikit tanya selenting, itu menarik Bu. Emang iya ya bener ya. Kalau menurun ya, kalau tren ini ada. Sekarang belum terlalu nampak, tapi sepertinya akan. Kenapa begitu? Tadi Bu Yuyun sempat ngerti. Tapi yang saya lihat banyak tuh gereja-gereja yang tepuk-tepuk, banyak jemaatnya pemuda semua. Gereja tepuk-tepuk itu gerakan karismatik gereja yang seperti itu booming meledak di Amerika Bapak Ibu tahun 60-an. Di tahun 60-an apakah di Tangerang sudah begitu? Belum. Tapi sekarang semua jelek-jelek. Artinya pengaruh yang ada di Amerika ke sini mampir ke kita. Yang tadinya cuma di Amerika tahun 60-an ibadah jelek-jelek. Kita lama-lama menerima juga. Ya Pak, terinfluence juga. Nah, penelitian ini yang saya lakukan, tadi Pak Rato katakan saya belum baca, boleh di search di Google Pak. Penelitiannya dilakukan oleh Pew Research Center, PEW Research Center, dilakukan tahun 2023, makanya saya katakan penelitian terbaru. Dilakukan 2023 sekitar 1.200 responden. Dari 1.200 orang yang disurvei itu 45% menyatakan kalau nggak masuk akal Alkitab ini, nggak perlu jadinya beriman. 45% itu di Amerika. Kalau pengaruh gereja tepok-tepok di Amerika ini bisa nyampe sini, maka penelitian yang ini cepat atau lambat akan sampai di Tangerang. Itu maksud saya Bu Ibu. Itu maksud saya Bapak Ibu.
Pengaruh itu cepat. Apalagi sekarang kita dengan gadget ini, pengaruh itu sangat cepat. Jadi apa namanya? Ini yang ingin saya sampaikan. Mari kita bekerja sama. Saya suka sekali kalimat Pak Rahmat tadi. Kita bekerja sama, mulai dari keluarga, dari gereja, dari majelis, untuk memberikan pemahaman iman yang kuat kepada anak-anak kita. Ditantang juga Bapak Ibunya untuk belajar, supaya kalau anaknya nanya, kitanya nggak gagap. Gitu. Jangan kita suruh, ayo nak baca Alkitab, bapaknya sendiri nggak baca. Semoga ini menguatkan iman kita Bapak Ibu, menyadarkan kita bahwa kita hidup di dunia yang semakin keras untuk bertahan di dalam iman, begitu pun anak-anak kita. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.